Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat yang begitu besar, keislaman kita, kesempatan dan kesehatan kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberinya kekuatan ibadah, kekuatan amaliyah untuk terus melaksanakan dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam terus tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu berselawat kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Masjid Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kajian ilmu kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rahmat Silaturahim dan beliau telah ada di hadapan kita bersama. Sebelumnya marilah kita buka kajian kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersua kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang tiada terhingga yang baru saja sama-sama kita menegakkannya yaitu salat fardu maghrib berjamaah. Alhamdulillah, sudah selayaknya bagi kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menggerakkan hati kita, memudahkan ayun tangan kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan yang penuh berkah ini, di antara waktu maghrib dan isya, kita bersama-sama mengisi waktu kita dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini agama Islam adalah nikmat yang sangat besar. Kita mungkin menganggapnya sepele karena kita alhamdulillah dilahirkan dalam keluarga muslim dan muslimah. Mayoritas kita dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Perjuangan kita di dalam agama ini tidak seperti orang-orang yang mencari hidayah, yang mereka sebelumnya berkeyakinan bahwasanya tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berkat hidayah, taufik dari Allah Rabbuna Jalla wa Ala, akhirnya orang-orang tersebut
dengan mencari, akhirnya Allah bentangkan hidayah bagi mereka. Dan betapa banyak kita saksikan saudara-saudara kita yang seperti ini, mereka terkadang mendahului kita di dalam pengetahuan agama Islam ini, karena mereka serius. Karena ketidaktahuan mereka berusaha untuk menggali agama yang mulia ini. Berbeda dengan kita sebagian besar. Ada yang alhamdulillah Allah istiqomahkan dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama, dalam beribadah dan di dalam berdakwah, dan Allah berikan kesabaran di atas jalan tersebut. Namun kita mengatakan sebagian besar, karena begitulah yang kita saksikan dengan mata kepala kita. Di masjid ini alhamdulillah tadi ketika sholat berjamaah, alhamdulillah ada beberapa saf. Namun di bagian masjid ini kita memperhatikan tadi sore itu sangat ramai sekali. Kita lewat tadi itu sangat ramai. Mungkin sebagiannya belum bisa melaksanakan sholat berjamaah di sini. Namun dari situ kita mengambil kesimpulan bahwasanya patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika azan berkumandang, ketika diiqomahkan, kita telah berada berbaris-baris di saf untuk menegakkan salat berjamaah. Itu harus kita hadirkan di dalam hati kita. Sebagaimana kita sebutkan tadi, nikmat agama Islam nikmat yang sangat besar. Karena agama ini adalah agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Wa may yabtaghi dinal Islam ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak diterima di akhirat kelak. Karena satu-satunya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dengan mengingatkan ini di muqaddimah ini, maka hadirlah, leburlah di dalam hati kita, alhamdulillah Allah berikan kita taufik dengan agama ini. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kajian kita di setiap ahad, di pekan genap yang kedua dan yang keempat, yaitu membahas salah satu kitab yang berisikan sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mempelajari sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang kita bahas adalah Bahjatul Qulubil Abrar, yaitu berisikan tentang bagaimana mutiara hikmah untuk menyejukkan hati kita. Alhamdulillah, Syekh penulisnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan hadis-hadis Nabi SAW yang itu sangat bermanfaat bagi jiwa kita, untuk membentengi diri kita terhadap fitnah-fitnah dunia. Di kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memasuki hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala membawakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Muslim. Marilah kita dengar bersama-sama, kita simak bunyi hadisnya. An Tamim Ad-Dari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Jadi dari Tamim Ad-Dari, semoga Allah meridhoinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Sampai yang ketiga kalinya, ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Qalu, lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa wahai Rasulullah? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi, bagi Allah, wali kitabih, bagi kitabnya, wali rasulih, bagi rasul-rasulnya, wali ammatil muslimina wa ammatihim, dan kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini sahih, terdapat dalam Sahih Muslim, di dalam kitab sahihnya. Sebelum kita mengambil petikan faedah dari hadis ini, kita berkenalan sejenak dengan sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai sahabat yang mulia ini. Mungkin kita belum familiar, telinga kita mendengar sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, karena faktor beliau tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Yang kedua, dari perbuatan kita sendiri yang tidak membuka lembaran-lembaran kitab hadis yang telah disusun oleh para ulama. Biasanya yang terdengar oleh kita Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, dan itu yang sering kita dengar dari nama-namanya. Adapun yang di malam yang berbahagia ini, sahabat yang meriwayatkannya Tamim Ad-Dari, mungkin kita menganggapnya biasa sebelum kita mengenalnya. Kunyahnya yaitu kebiasaan orang-orang sahabat dahulu, dan ini termasuk salah satu ajaran kita, disyariatkan bagi kita, yaitu memanggil dengan tidak menyebut namanya langsung, semacam gelar. Kalau di negeri kami, di kampung halaman, itu biasanya suatu kehormatan memanggil gelar. Kete banamu gadang bagala. Jadi suatu aib bagi orang yang telah dewasa itu dipanggil namanya, apalagi kalau diangkat menjadi datuk. Itu ada dendanya memanggil namanya. Dan kalau kita di daerah utara, itu pun ada dipakai istilah ini dengan memanggil, misalnya orang-orang utara, saudara-saudara kita dari utara, Sumatera Utara, daerah Batak, itu biasanya juga mamaknya si Justin gitu. Dia tidak memanggil namanya, manggil mama Justin, bapaknya Justin gitu. Dan ini untuk mengagungkan orang di zaman dahulu, dan ini juga masih ada zaman sekarang tetapi sangat jarang kita gunakan, yaitu kunyah beliau Abu Ruqayyah. Biasanya dipanggil Abu Ruqayyah karena ada salah satu putrinya bernama Ruqayyah. Ini salah satu bagaimana kita berinteraksi dengan sesama. Awal muasalnya beliau beragama Nasrani. Radhiyallahu anhu, Tamim Ad-Dari beragama Nasrani. Alhamdulillah, di tahun ke-9 Hijriah Allah bukakan pintu hidayah bagi sahabat yang mulia ini. Dan beliau pun istiqomah dalam agama Islam, dan sampai wafatnya tetap beragama Islam. Alhamdulillah, beriman. Beliau wafat di tahun 40 Hijriah. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang membuat beliau dikenal karena ada salah satu kisah yang beliau kisahkan, dan ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim di hadisnya yang lain, bahwasanya ketika beliau pergi berlayar di lautan di atas bahtera, berlayar bersama Bani Lakham, itu dari penduduknya sekitar 30 orang lebih kurang. Ketika di samudra yang luas terjadilah badai dan ombak yang besar, sehingga kapal beliau dihempaskan ombak dan akhirnya terdampar di sebuah pulau. Disitulah rombongan Tamim Ad-Dari berjumpa dengan seekor binatang yang besar dan banyak bulunya, rambutnya, Jassasah. Jassasah bisa berbicara, dan ketika dialog itu maka diarahkan oleh Jassasah, binatang yang banyak berbulu tadi, untuk memasuki sebuah rumah. Dan disitulah berjumpa Tamim Ad-Dari dengan sahabat rombongannya dengan Dajjal. Di sini keistimewaan beliau radhiyallahu anhu, di mana seluruh riwayat-riwayat yang kita ketahui, yang kita pelajari dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itu beritanya dari Nabi SAW kepada para sahabat. Namun untuk kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkannya dari sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Kisah yang beliau sampaikan seketika sampai ke Madinah itu dibenarkan oleh wahyu. Berarti sama, dan itu Nabi SAW juga mengetahui bahwa akan ada suatu fitnah, tanda-tanda hari kiamat, salah satunya dengan turunnya Dajjal. Jadi sekarang Dajjal itu sudah ada, dan ini salah satu fitnah bagi umat ini yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya bagi kita diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam agar berlindung dari fitnah Dajjal. Setelah tasyahud, di sebelum salam, kita memohon, diajarkan oleh Nabi SAW agar berlindung dari min syarri fitnah Masih Dajjal, dari kejelekan fitnah Masih Dajjal. Jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas pandang tentang sahabat yang muliakan hadis yang kita bahas di malam ini. Kemudian kandungan-kandungan dari hadis ini yang bisa kita petik, perhatikanlah bahwasanya Nabi SAW mengulang-ulang ini ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Nabi mengulangnya sebanyak 3 kali. Ini menunjukkan bagi kita bahwasanya ini adalah sesuatu berita yang sangat penting, pelajaran yang sangat penting bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita semuanya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Sebelum kita lanjutkan nasihat untuk siapanya, kita harus mendudukkan pengertian nasihat di sini. Karena kalau kita pahami nasihat dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tidak mungkin Allah kita nasihatkan, Rasulnya kita nasihatkan. Jadi jangan kita berpikiran nasihah yang ada di dalam konteks hadis ini sebagaimana bahasa kita, nasihat yang kita pahami. An-nasihah di sini maksudnya adalah, kalau secara bahasa adalah kemurnian. Kemurnian
Namun secara istilah bahwasanya ini adalah nasihat, yang dimaksud adalah sebuah kata yang mencakup makna yang menginginkan kebaikan bagi objek yang dituju. Itu maksudnya. Jadi berbeda dengan yang kalau kita pahami hanya sekedar nasihat dalam bahasa Indonesia yang kita pahami, maka tidak berjumpa dengan lafaz hadis berikutnya. Akan tetapi kalau kita mengetahui makna nasihat dalam lughah al-arabiyah, dalam bahasa Arab, yang maksudnya adalah sebuah kata yang mencakup makna menginginkan bagi objek yang dituju, maka itu tidak rancu, tidak ada permasalahan. Taib. Lalu sahabat bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi Allah, lillah, bagi Allah. Apa maksudnya di sini? Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengimani Allah Rabbuna Jalla wa Ala, satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang memberi rezeki, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Segala sesuatu dalam pengaturan alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan yang lainnya. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu apa lagi? Yaitu dengan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata. Kalaulah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, maka sudah sepatutnya wajib bagi kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, tanpa berbuat syirik sedikit pun. Lalu apalagi yang dimaksud nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita beriman dengan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi, yang kita imani dan kita tetapkan tanpa kita tolak, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sedikit pun cacat di antara nama-nama Asmaul Husna dan Sifatil Ulya, dalam sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Tidak ada sedikit pun cacatnya. Sempurna sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari permasalahan ini adalah kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak berbuat syirik sedikit pun. Tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Itu poin yang pertama, pelajaran di dalam hadis ini. Adapun yang kedua, yaitu wali kitabih, yaitu bagi kitabnya, untuk kitabnya. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala, di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kitabnya, firman-Nya. Dan itu langsung kalamullah yang didengar oleh Jibril alaihi salam, lalu disampaikan kepada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya. Para sahabatnya menghafalnya, mengajarkan kepada generasi setelahnya, tabi'in, generasi tabi'in. Kemudian ke generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Kemudian generasi-generasi para imam-imam besar, kaum muslimin. Dan itu terus sampai sekarang. Tetap terjaga kitabullah. Yang pertama yang harus
kita bermuamalah dengan Al-Qur'anul Karim, yaitu dengan membacanya. Itu yang tingkatan pertama, membacanya dengan memperbaiki bacaan kita sesuai dengan makhraj dan sifatul hurufnya. Kemudian setelah itu kita menghafalnya, dan itu tidak semua yang Allah mudahkan, kecuali bagi yang bersungguh-sungguh untuk menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu mentadabburinya, memahaminya, menghayatinya, lalu mengamalkan hukum-hukumnya. Itulah fungsi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana terdapat di dalamnya perintah, maka kita amalkan, dan terdapat di dalamnya larangan, maka itu kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-9, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang telah mengerjakan amal saleh. Anna lahum ajran kabira, dan sesungguhnya mereka akan mendapat balasan yang besar dari amalan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat 29, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Kitab yang telah diturunkannya kepada engkau mubarak, yang penuh berkah, penuh keberkahan. Karena Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang penuh berkah, turunnya dari Allah yang maha memberikan berkah melalui malaikat Jibril yang banyak keberkahan di bulan yang banyak berkah, bulan Ramadan, di malam yang penuh berkah, malam Lailatul Qadar, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan Al-Qur'anul Karim, dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan mempelajari, mentadabburinya, maka kita akan mendapatkan keberkahan. Ustaz, apa keberkah Ustaz? Taunya berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berkah, apa itu berkah? Berkah ai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kebaikan kita tidak cukup di sini. Contoh pertama, kita berwudu, berniat bismillah, itu sudah kebaikan. Lalu masuk masjid, mendahulukan kaki kanan, baca doa masuk masjid, itu keberkahan. Sebelum azan, sholat tahiyatul masjid, itu keberkahan. Menjawab muadzin ketika azan, itu keberkahan. Kemudian sholat sunat kita qobliyah, itu keberkahan. Bertambahnya kebaikan bersenambung-senambung. Nampak kotak infak, kita bersedekah, itu keberkahan. Berjumpa dengan saudara-saudara kita, salaman, assalamualaikum, itu keberkahan. Begitu seterusnya. Bertambahnya kebaikan kita, bertambahnya kebaikan terus menerus. Kemudian di ayat tersebut, liyadabbaru ayatih, bagi yang mentadabburinya, menghayatinya, mendalaminya ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan sebagai pengingat bagi orang-orang yang mempunyai akal pikiran. Kecerdasan kaum muslimin dan muslimat yaitu dengan memahami kitabullah. Itulah kecerdasan yang dikatakan ulul albab. Bukan kecerdasan yang berprestasi di sekolahnya,
intelektualnya bukan sekedar kecerdasan intelektual di akademik segala macam. Betapa banyak orang yang pintar, yang bergelar profesor, doktor, yang segala macamnya, tetapi apa? Setelah mereka menjabat, apa yang telah diperbuat untuk rakyatnya? Tetapi orang yang dimaksudkan adalah orang yang cerdas di sini, yaitu orang yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan pengetahuannya itu muncullah amalan-amalan budi pekerti, akhlak yang muncul dari kelakuannya, perangainya, tingkah lakunya. Taib. Itu mengenai wali kitabi. Kemudian selanjutnya nasihat wali rasuli untuk rasulnya. Mungkin kita bertanya, kenapa didahulukan kitabnya kemudian baru rasulnya? Mungkin ada pertanyaan, karena sesuatu itu bisa saja muncul pertanyaan bagi orang yang kalau ingin belajar pasti ada pertanyaan. Seperti orang yang meneliti, dia akan muncul suatu permasalahan, ada pertanyaan di situ. Kenapa begini? Kenapa begitu? Atau bagi orang-orang peneliti sains di laboratorium, ini apa yang terjadi seandainya zat ini dicampur dengan ini? Itu diobservasi, dianalisa di labor. Namun bagi kita yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, kita baca, kenapa terdengar walillahi wali kitabihi wali rasuli? Kenapa kitab didahulukan? Karena kitab ini senantiasa ada sampai hari kiamat. Adapun Rasul telah wafat. Rasul dan terakhir adalah Nabi SAW telah wafat. Tidak ada Nabi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun nasihat bagi Rasulnya yaitu dengan membenarkan kabar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW, mentaati apa yang diperintah oleh Nabi SAW, dan ini telah kita singgung di pelajaran kita di hadis yang kedua, dan bagaimana kita mutlak taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah kemenangan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka sesungguhnya dia telah mendapat keberuntungan yang besar. Kemudian waktunya kita agak percepat. Kepada pemimpin kaum muslimin, di sini pemimpin di dalam pemerintahan, karena ada sebagian saudara kita dari berpemahaman yang lain, dia menganggap presiden itu bukan amir. Ada kita jumpai, sehingga ini negeri yang tidak berhukumkan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, taghut, kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Tetapi dia cuma memahami tanpa mengglobalkan. Memang kufur dari segala itu tuh, tetapi dijelaskan oleh mufassir, ulama tafsir, kufrun biduna kufrin. Kufur yang tidak mengeluarkan orang dari Islam. Bukankah di sini dikumandangkan azan di negeri kita ini, bahkan haji pun diatur oleh pemerintah. Itu menandakan negeri kita ini negeri Islam, ditegakkan salat berjamaah. Tapi kalau ada saudara-saudara yang kita jumpai berdialog, ini katakan, sebutkan, karena pemahaman yang ini akhirnya mereka membom ke sana dan ke sini. Dan inilah kita gunanya belajar agama, supaya kita memfilter mana yang hak itu hak dan batil itu batil. Masyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin kaum muslimin, dengan yang pertama jangan pertama mentaatinya dalam kebaikan. Adapun dalam kemaksiat kita tidak taat, karena tidak mungkin kita taat kepada Allah, kepada seseorang lalu bermaksiat kepada Allah, itu tidak dibenarkan. Yang kedua, kita tunduk dalam tidak memberontak kepada pemimpin, kita patuh taat, kita doakan pemimpin kita. Jadi pemimpin dalam pemerintahan, amir, umara, kemudian ulama dalam perihal agama, dan di negeri kita ini ada MUI, seandainya ada kemaslahatan yang dikeluarkan oleh fatwa MUI, maka kita wajib seandainya itu
pas dalilnya, istilahnya terkadang kan selain Al-Quran dan hadis itu sudah jelas, itu mutlak kebenarannya. Adapun selain perkataan Allah dan Rasulnya itu kemungkinan ada benarnya, ada salahnya. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada seluruh kaum muslimin, itu kita saling menasihati, karena teringat akan kita hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang itu tanpa dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Nasihat yang watawasau bil haqq watawasau bis sabr, dan itu sangat bermanfaat, dan itu salah satu bukti cinta kita kepada saudara-saudari kita. Kita nasihatkan mereka kepada agama yang mulia. Karena waktu azan telah masuk, kita cukupkan saja, dan ini adalah suatu nasihat yang agung dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang semuanya berporos dalam agama kita. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin dan seluruh kaum muslimin, sehingga sebagian ulama kita seperti Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini mengandung 1/4 dari ajaran Islam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.